Mas Mas Isma Aziz Fahrudin dan Mbak Rizky Maya Probosari. Selamat datang di PAP. Mungkin ini sudah pernah ke kantor PAP belum nih Mas Isma sama Mbak Rizky? Sudah Aziz lewat, ya. Bu. Melewati saja. Oh, lewat depannya, Belum berarti pernah belum masuk. masuk lagi. Nggih, Nanti suatu saat harus belum. masuk ya biar nanti mengincipi kopinya Mbak Arin. Mbak Arin tuh ahli dalam racik kopi. Itu pernah jadi juara dalam racik kopi. Tapi Aku nggak kok tahu itu masih ada apa enggak. Ini udah lama nggak dipraktekkan ya Mbak. Ya, eh, Alhamdulillah kita hari ini akan melakukan audit mutu dan memang masih ada beberapa hal yang memang kita apa namanya kalau melihat dari standar-standar apa namanya dari apa namanya form penilaian yang kemarin dicermati oleh GKM kami ya. Alhamdulillah kami memiliki tim GKM yang sangat amat strong nih Mas Isma dan Mbak Rizky, ada Mbak Tuti, Bu Dr. Tuti Susilawati SSMSI dan Mbak Kandidat Dr. Nur Rahmi Akbarini SPD MPD. Nah, dan selain itu kami juga didukung oleh tim dosen yang juga sangat kompak, solid. Alhamdulillah dari PAP. Saat ini kami memiliki 12 dosen tetap Mas Isma dan Mbak Rizky. Dan 4 orang sedang menjalani studi S3, yang lainnya alhamdulillah sudah doktor dan satu profesor. Mungkin itu sebagai pembuka kami, insya Allah kami siap untuk diaudit dan kami juga sangat terbuka dengan masukan-masukan. Apapun itu kami juga insya Allah akan mengajukan akreditasi internasional tahun depan sehingga masukan-masukan dari Mas Isma dan Mbak Rizky insya Allah juga akan menjadi apa namanya bahan revisi kami juga untuk bisa mempersiapkan diri semakin lebih baik lagi menuju akreditasi internasional. Selamat datang sekali lagi dan mungkin nggak usah jangan ojo galak-galak ya ngono galak soalnya kini lebih galak meneh. Jadi apa ya ini aja ya apa gaduh monggo ini maaf apa namanya semi formal aja mungkin biar tidak terlalu tegang. Oke. Monggo waktu selanjutnya berarti ini saya serahkan ke Mas Isma atau ke Mbak Tuti selaku GKM. bentar langsung ke GKM Ketua GM ke lead auditoripun saking PIPA. Oh, ke auditoripun. Nggih. Oh, nggih, nggih. Baik, kami insya Allah siap untuk diaudit. Monggo waktu selanjutnya kami serahkan ke tim auditor, ke Mas Isma atau Mbak Rizky. Semoga. Matur sembah nuwun. Nggih. Mas Aziz. Nggih, Bu Oh, Rizky. panggilannya Mas Aziz toh. Nggih, Bu. Saya Nggih. nanti kalau Isma takutnya dikira wanita. Ya, nanti Oh Mbak gitu. nanti. Oh ya maaf, berarti nanti saya ganti Nggih. Mas Aziz. Tidak apa-apa. Nggih, Kalau tidak nyebut apa-apa. Isma Mbak, kalau ben mahasiswa pulang saat ini pun Nggih. apa saya banyak belajar dengan beliau yang dulu saya Waduh. panggilnya Isma ketua kelas. Oh, nggih. Biasanya Nggih, Isma itu betul. pinter ya Bu nggih. Pinter, penuh pinter. Pinter ya. Pun pinter bagus. Wah, karena Terus Ayu tidak tadi gimana Pak Tuti? campuran nggih betul nggih. 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 Monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Bapak Ibu sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Ini sebelumnya kami kula nuwun dulu untuk tahun ini kami mendapatkan tugas untuk melakukan salah satu sesi audit mutu internal di sini. Kebetulan untuk yang prodi ini kelihatannya untuk yang auditor ini satu paket. Biasanya satu prodi jadi satu, nggih. Ya, Mas Aziz ya. Betul ya, kayaknya per prodi jadi satu. Jadi IPA tidak dipencar satu kemana itu, tapi satu paket gitu. Jadi, nanti kami kulon nuwun dulu untuk masuk ke prodi ini. Walaupun hanya lewat, secara fisik kami hanya lewat, memang sama sekali belum pernah masuk ke sini, Bapak Ibu. Karena tadi kemarin juga saya tanya ke Mas Aziz mau daring apa luring, tapi karena memang
kesibukan Bapak, Ibu, dan kami juga kelihatannya susah ketemunya nanti kalau kita harus luring. Jadi ini kami mohon izin untuk melakukan secara daring. Jadi, Bapak Ibu, tadi dikatakan oleh Bu Santi, jangan galak-galak. Oh, jangan khawatir, Bu. Kita bisa dinego dengan mudah, Bu. Tadi kopinya tadi bisa buat alat nego loh, Bu. Sebenarnya kalau Siap, siap. kesempatan, nah ya itu sangat menarik. Oh, yang spesial origin apa Mbak single origin apa namanya sih? Ini ahli kopi ada dua ini, ada Mbak Arin sama Mas Broto ini. Yang double shoot ya saya, Mas. Mas Brotonya ini saya Oh, ikut-ikutan jadi Mas terusan. Ya double shoot biar bisa melek itu. Nggih, Bapak Ibu, mungkin kita langsung saja nggih, untuk yang akan membuka daftar tilik sinten nggih, monggo Ketua GKM. Nanti kita cermati bersama-sama supaya kita tidak terlalu lama. Bapak Ibu pasti punya kesibukan yang lain juga. J. Silahkan, mohon dari GKM kita mencermati bersama-sama. Mohon izin Kemudian, saya yang akan share screen ya, Bu. eh, eh, apa? Mohon di sini kami mohon izin ada beberapa yang kami beri tanda. Kami beri tanda itu supaya ada perhatiannya, jadi itu belum final, karena memang di sini kita akan saling apa namanya di sini. Kita akan mengkonfirmasi saja, menanyakan ada beberapa eh, poin yang kami tandai. Silahkan, Mbak Rahmi. Sudah terlihat nggih, Bu? Tapi belum bisa diklik ya. Daftar isiannya belum ya. Baik, kami mulai untuk yang jenis pendidikan nggih. Nun sewu Mbak Rizky, nun sewu nanti ini kita mekanisme pon penjenengan yang menyampaikan apa yang dikonfirmasi atau akan saya sudah membuka dan sudah ada tanda-tanda merah ini. Apakah nanti kita itu. memfokuskan itu atau non sewu kados pundi mekanisme ini? Nanti kita akan menyoroti saja terutama yang bertanda-tanda menikah, kan katanya di sini mau akan ada akreditasi, Mbak Menawi, itu kita mempersiapkan ke situ, tapi ada beberapa titik, ada beberapa titik yang saya kasih komen, cuma tidak saya merah. Jadi kayaknya harus dibuka dulu, sekedap-sekedap. Kalau akreditasi kita sampun November kalau wingi. Yang internasional itu, Bu? Internasional tahun ngajeng. Oh, ngaten, Yang dari yang pertama dulu, Bu, yang visi misi itu ada masukan di sini. Nah, oh sebentar, ini ternyata beda ya. Sebentar, sekedap. Saya buka dulu. Jadi untuk yang visi misi di sini, Ibu, Bapak Ibu, mohon koreksinya, nyuwun diklik di bagian Renstra. Mohon Bapak Ibu klik bagian Renstra itu berkasnya sesuai atau tidak, nanti kita sama-sama melihat ya. Oh, ini sudah ya. Tadi saya melihatnya kan kemarin itu masih masuk yang anggaran-anggaran, berarti sudah. Ini saya berikan tanda yang di saya sudah sesuai berkasnya. Baik, ini saya hilangkan dulu, Bapak Ibu sudah verified ya. Kemudian untuk yang LED, Bapak Ibu, LED yang 2.1. Sampun. Yaitu kemarin ada berkas yang tidak sesuai sehingga saya beri tanda. Yang ini sudah berarti lanjut. Oh ya, Bu, Bapak Ibu, untuk
pemahaman visi misi, ada berkasnya Excel-nya deh, ada hasil perhitungannya, yang perhitungan yang mengerucut ke 88,45 itu ada ya. Nah, ini kan di sini kan hanya yang anu ya, hitungan yang anunya wonten-wonten deh, Excel-nya yang mentahnya, menika data mentah dari Excel-nya perusahaan. ada sebentar sewu. Mbak Karena kemarin Menawi, kita berbagi pekerjaan J. Mbak yang Menawi, pasti ada J. yang itu hasil dari rekapan dari J. J, ya pasti ada. Mbak Menawi ngaten Ibu mangke untuk berkasnya bisa jadikan folder. Jadi ini dan yang hasil yang Excel itu lebih menguatkan lagi, J. Mungkin itu kemauan J, sementara. dalam tambah Excel-ipun dalam susulan ya Mbak. J, J, betul menapa. Lalu selanjutnya yang standar yang kedua, ini sudah beres ya. Ini nanti Mas Aziz bisa ini ya, Mas Aziz sambil ini Mas Aziz bisa apa namanya, memulihkan lagi ini yang diberi tanda sudah ada, sudah sesuai berkasnya. Nggih. Kemudian Saya lanjut yang ke standar pendidikan ya, Bu. pendidikan J. Terus untuk standar pendidikan J, untuk standar pendidikan ini poin 1, dokumen sudah CPL, ini ada, sudah sesuai. Lalu CPL-nya sudah ada yang saya kasih tanda itu adalah yang komponen, oh ya sebentar Ibu, itu yang tadi TOEFL ya, sebentar, kita dari atas gimana? Kita dari atas, SKD kan ada, CPL ada, SKD kan ada, lalu ini semuanya saya yakin sudah ada semua. Lalu yang, nah ini nih, yang saya berikan catatan di sini, berkasnya monggo dibika Ibu, yang kesesuaian pengampu dengan bahan bidang keilmuan. Belum sesuai itu maksud saya belum ada itu. Ini memang yang kami tampilkan kan kurikulum. Berarti apakah Oke, diperlukan, dibuatkan daftar dosen A dengan keahlian apa, mengampu mata kuliah apa. Kata harus Mbak. Ibu. J, Oh, harus, J. harus. Nanti tinggal ditambahkan kemauan, jadi bisa jadi dalam satu berkas itu ada dibuat folder kemauan, jadi tidak usah J. satu file tapi dibuat folder nanti dilengkapi kemauan. J. Sebenarnya cuma itu, karena ini saya cari kok nggak ada. J. Kelihatannya kalau nanti mau masuk apa? Asiin J, Tiba. Hibah yang Tiba. internasional itu. Oh, Ya. J, J, J. Tapi hampir sama ininya ya, dalamnya itu. Berapa standar Bu kalau itu? Pinten Mas Anton? Gimana, Mbak? Standarnya Ada kalau berapa di Visa standar itu? berapa? Kurang jelas sih. Sebentar tak bisa benar. Standar apa? Untuk yang Standar di akreditasi dalam itu internasional mereka. Oh, itu ada 3 ya? 3 atau 4 ya? Oh, Bentar, bentar. J. J menika tadi sambil menunggu Pak Anton menika berkasnya belum sesuai, nanti mohon ditambahkan J, Bu J. J. Lalu lanjut, ada yang berkas belum sesuai mohon diklik menika Ibu. J. Ada 5 dari 5 ya. objektif, vision, konten, akademik, dan quality assurance. 5. Nggih. Sama kayak ASIN ya Mas Aziz ya. FIBA A. Nggih. J. ASIN, Mas Aziz. Sama ya? 5 apa? J. 5 J. Saya sami. ASIN 5 juga ya.
5 apa 6 ya? Sin 5 Bu Rizky. 5 kan, J sama. Kan Nggih. J makanya sama kan, itu hampir sama. Isinya juga ada ini. J menika mohon diklik menika untuk berkas yang belum sesuai untuk kategori E. Ini di sini ada sarana prasarana. Mudah-mudahan sudah diganti. Nah, ini masih masuknya adalah berkas kurikulum. Berkas kurikulum ini belum ada sarana prasarananya. Ini saya klik, saya find di sini sarana prasarana belum masuk. Nanti mohon ditambahkan juga aja Bapak Ibu. Iya, Jadi Mbak. sarana prasarananya misalnya ada praktikum enggak di sini? Ada prakteknya ada. Ya, ada Oke. lah, Bro. Praktikum atau audio atau apa itu nanti mohon dimasukkan itu. Biasanya kalau di RPS itu juga ada ya kadang-kadang ya sudah ada aktivitasnya yang diperlukan menopang itu. Lalu untuk ini sudah ya CPL-nya sudah ada. Lalu yang poin G di sini berkasnya juga belum sesuai. Kelihatannya kurikulum juga. Nah, J. J, ini masih kurikulum juga karena di sini pembiayaan ya. Ini di sini belum ada pembiayaan, standar pembiayaan. Jadi kegiatannya apa, sarana prasarananya apa, kemudian untuk yang pembiayaannya untuk ini di sini, untuk programnya itu. Ini kelihatannya menikah sampun yang ke bawah ini CPL-nya sudah sesuai KKNI jelas. Kita ke bawah langsung, J. Menikah ini sudah ada 60%. Nah, ini masa tunggu menikah. Masa tunggu menikah ada nganu ada buktinya enggak ya, Bapak Ibu? Wonten ada. Ada aja. Itu 3 bulan dan Enggak, data Excel-nya ada di kebetulan yang urusan kami berbagi pekerjaan deh. Itu ada di Ya. Pak Winarno yang saat ini baru studi lanjut untuk data instrumen data mentahnya ada. Ini yang Oke, kami rekapitulasi. Lah menikah yang diperlukan mungkin supaya lebih meyakinkan lagi kita perlu menyiapkan menikah data mentahnya sehingga didapatkan angka 3 itu dari mana ya. Lalu sama juga untuk yang kedua juga sama aja, mohon nanti berkasnya juga dilengkapi itu, kemudian persentase tepat waktu menikah perangkatan Bapak Ibu ini nanti. Jadi ini berkasnya adalah berkas perangkatan, ini kalau diklik kelihatannya masih hampir sama yang tadi. Jadi misalnya perangkatan itu, misalnya angkatan 2016, ini mulainya dari 2000 berapa? 3 tahun terakhir ya? Maksud saya yang lulus, ini bukan tahun lulusan tetapi tahun perangkatan. Jadi misalnya angkatan 2018, angkatan 2019 dan angkatan berapa? 2019, 18 dan 17. Nah, menikah apakah sudah 50% minimal itu? Karena datanya kelihatannya masih data campur kalau diklik gitu. Kalau tepat waktu kami sudah selama 5 tahun terakhir ini lebih dari 50% yang memang kami tampilkan adalah data seperti itu. Tapi untuk detail perangkatan kami ada datanya, nanti akan kami susulkan. Bisa dilihat atau nanti atau kita nampakkan sekarang. Jadi ada datanya yang perangkatan. Nanti sambil dilengkapi nggak apa-apa, J. Oh, Maksudnya kan ini masih ada waktu, cuma mohon nanti diberi tanda karena kan di sini belum saya ini, J. Cuman saya masih ingat itu ininya kan kelihatannya ketika saya mengeklik karena yang mengerjakan banyak orang sama Ibu seperti yang di IPA, yang mengerjakan banyak orang kadang-kadang sudah ini kemudian malah ditimpa atau kadang-kadang malah ketinggalan, merasa yang satu sudah memasukkan yang satu belum. Itu biasa kalau yang apa namanya kerja bakti yang kerja samanya itu biasanya seperti itu, J. Enggak apa-apa, makanya di sini tugas kita saling mencermati, J, Bapak Ibu, J. Kemudian untuk yang TOEFL. Nah, ini TOEFL ini seharusnya ada loh, Bu. Kami bisa mendapatkan ini, Ibu bisa minta ke UPT 2B. Datanya sudah ada, sebenarnya kami punya, dan kalau mereka tuh lulus sudah beberapa kali melewati, ya, tapi prinsipnya lulus kan pasti lulus ketika selesai kuliah sebagai syarat untuk ujian kan minimal 60. Namun memang yang data kami dapatkan
kemarin itu masih ada data yang belum lulus. Tapi secara garis besar karena syarat kelulusan itu 60, kami sudah melewati ambang batas itu. J, itu yang diperlukan nanti Mbak Menai buktinya kemarin IPA itu karena ya memang sekaligus untuk kasihin juga itu eh, minta ke UPT 2B bisa Ibu. Cuma kemarin J, kami ini terkendala yang 2019 kok belum masuk. Akhirnya kami WA, kami wapri itu anak-anak yang mahasiswa yang sudah lulus tahun 2019, EAP-mu berapa itu. Nah, kemudian baru ya, kita rata. J. Ini sudah perangkatan ya? Kami punya data perangkatan ini yang tahun 2022. Tapi Nah, kami ini dari 2019, 2020 oh, ada. nggak tahu. Oke. Ini yang dihitung yang perangkatan yang lulus Ibu. J. Jadi yang belum lulus nggak dihitung, makanya nyuwun dipilah malih. Ya agak begitu, J. agak rumit menikah. Karena yang diminta adalah EAP lulusan per angkatan, makanya. Nanti mohon ditambahkan sih menikah. J. Ini. Terus ini ada ini IEP-nya memang nggak terlalu bagus kan nih, kok tidak sampai 60 ya. J. Ya itu karena itu data asli ya. Mohon maaf saya tulis 51 karena kan pas awal-awal biasanya kan tidak lulus, baru kemudian mengulang. Nah, itu data yang terakhir 2022. Itu kan mereka Lanjut. belum mengulang nilai yang asli, langsung saya rata-rata ini. Tapi sebenarnya kan mereka untuk sebagai kalau di akhir ketentuannya ada di akhir masa studi, mereka nilainya sudah di atas 60. Karena yang ditanya adalah yang lulusan. Nanti kalau misalnya non jawabannya seperti ini, lah kok sudah bisa lulus kan? Nanti jadi Mohon pertanyaan. maaf ini kesalahan Itu saya, jadi nanti saya tadi perbaiki. data pretestnya Mbak Rizky. Dalam Data pretest tadi nih Mbak Tuti, itu data pretest Ya, awal. data pretest. Ya. Jadi kan yang data akhir sesudah mereka ikut EEP itu kita belum dapat. oh, Ya. lanjut. Makanya Ya. pretest. Nah, nanti nyuwun di UPT 2B, seolah sakit kemarin IPA juga minta sakit. Nanti tinggal dipilah kemauan Bapak Ibu. Ya. Nama ini sudah lulus atau belum? Nah, yang kita ambil ratanya adalah yang lulusan kemauan. Jadi yang belum lulus ya tidak dihitung di sini. Ya. Lalu di sini lagi serapan. Nah, serapan lulusan menikah. Serapan lulusan memang tidak ada yang ke arah internasional ya. Belum ada. Belum ada. ada. Kalau di IPA itu ada yang jadi guru di sekolah berstandar internasional sehingga bisa masuk kategori itu. Tapi kalau belum ada ya tidak apa-apa. Kalau masuk sekolah berstandar internasional tapi tempatnya di Indonesia, itu apa masuk serapan internasional? Jadi sakit masuk serapan internasional. Mereka Wonten sakit itu masuk. ada, kami ada. Iya. Ya kalau di IPA itu juga ada berarti- beberapa mahasiswa yang beberapa lulusan yang diterima di sekolah berstandar internasional. Karena di sini skala internasional, jadi bukan di luar negerinya. Iya. Standarnya saja Kalau yang sekolah berstandar internasional sebenarnya ada. Tapi kan internasional tuh ya kalau ini kan kalau sekolah berstandar internasional muridnya semuanya Indonesia, juga orang Indonesia, pengelola Indonesia, sehingga kami berpikirnya belum bertaraf internasional. Nanti kalau seperti itu akan kami tambahkan. Mereka akan menjadi apa namanya kelebihan dari prodi ini. Kemudian mereka ini tadi ini minimal 1% per angkatan. Nah di sini tulisannya adalah 9 itu. Saya berpikir apakah ini artinya 9%? Karena di sini ada persentase lulusan, sekali lagi bukan per mahasiswa tapi per lulusan per angkatan. Ini lulusan per angkatan, bukan lulusan secara keseluruhan. Ketika saya mau lihat data Bapak Ibu di sini masih agak tercampur-campur. Jadi bukan 9% karena itu tinggi loh. Itu tinggi. Nanti saya takutnya kalau kita kalau tidak dibenahi mereka takutnya nanti pas Bapak Ibu pengajuan nanti ngitung lagi itu. Kalau di sini kan sudah lumayan dicicil menikah. Nah, menikah. Ini keterangannya sudah ada. Saya berikan keterangan seperti ini. Saya masukkan di PTKP karena supaya perhatiannya lebih nanti bisa dilengkapi. Mas Aziz, untuk yang standar ini apakah ada masukan? Ada yang terlewat saya? Boten, Bu. Ini hanya yang nomor 6 ini ya tidak menjadi PTKP ya, Bu ya. Tidak menjadi temuan ya, Bu ya. Ini hanya permasalahan perhitungan gitu berarti ya. Kalau perangkatan 1%, insya Allah kami ada dan nanti kami susulkan.
Oke, berarti enggak usah PTKP nggak apa-apa nih Bu, langsung Nggih. bisa eksekusi habis ini. J, Saya tidak ada Bu, untuk standar ini. Mboten nggih. Oke, Nggih. monggo Bu Arum kita lanjut lagi ke standar berikutnya. Nah, menika dokumen kurikulum saya yakin ada lulusan menika kan diploma 4 yang bisa menguasai konsep lah menika Bapak Ibu. Ini berkasnya belum ada. Menika berkasnya belum ada. Jadi mohon nanti Dan Sewu, ditambahkan. ini berkasnya apa termasuk tidak input di dalam kurikulum? Lah, tapi kan ini berkasnya tidak ada di sini, Bu. Ibu tinggal Nggih. diunduh kemawon. Nggih. Ya, karena kok kosong gitu. Harusnya masuk gitu. Dan ini harusnya lulusannya adalah iya. Maaf, tulisannya adalah iya. Dan di sini paling sedikit menguasai menika. Ini keterangannya tidak. Nggih. Nah, ini nanti kan kami jadikan PTKP karena ini kan apa penting sekali ini menika. Nanti Nggih, untuk dan ini sebenarnya penjaminan adanya keteledoran saya tidak mengupload apa kurikulum dan saya tidak mengganti kata tidak menjadi ya, nggih, tapi nanti akan kami benahi kalau ini kan include dengan kurikulum. Sip, Bu, menika. Ya, ya biasa Bu, karena ini oyak-oyakan segala macam ya Bu. Agendanya prodi kan oyak-oyakan dengan segala macam dan pesannya kemarin dengan apa dalam tempo yang seksama dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya itu loh. Ternyata kemarin ada pemberitahuan kalau visitasi AMI internal diperpanjang sampai tanggal berapa? Seminggu lagi. Lah, Hamin 1 baru dikasih tahu aja tau Bu. Masa kita mau nggak jadi kan nggak mungkin. Menika. Nggih. Oke. Ini oke yang ke bawahnya. Kemudian kita masuk tersedia dokumen kurikulum ini sudah ada. Nggih, menika. Lajeng untuk yang poin kedua. Poin yang kedua ini RPS menika. Ini tidak ini berarti yang 2.1, 2 ini kan program. Kemudian untuk yang kedua itu yang bagian kedua integrasi. Nah, ini menika Bapak Ibu. Yang kolom yang kedua ini tadi apakah sudah memuat CPL? Nah, ini dengan CPL-nya Bapak Ibu. Nanti ditambahkan dengan CPL-nya sehingga kelihatan CPL-nya karena CPL-nya per CPL dan mungkin CPMK kalau bisa sehingga lebih meyakinkan lagi. Karena ini hanya mata kuliah aja. Mata kuliah Mungkin kemudian Bu, untuk baik, integrasi nanti akan mungkin kami ada tambahkan terkait dengan CPL-nya. betul. Menika. Kemudian nah, jumlah mata kuliahnya ini belum ada nggih Bu nggih. Untuk yang 2 integrasi dalam 3 tahun Oh, iya. terakhir jumlah mata kuliahnya belum ada. Kelihatannya kalau itu untuk jumlah mata kuliah yang memuat integrasi P2M itu nanti dituliskan angkanya, tadi belum ada angkanya. Yang di atasnya deh Bu, kayaknya. Di atasnya. Iya Mbak, nanti kami cek yang Integrasi. seharusnya ada angkanya belum kami isi, kami isikan, kami susulkan. Menika yang bolong-bolong menika nggih. Nggih. Yang bolong-bolong itu nanti mohon diisikan. Kemudian itu kelihatannya kalau integrasi P2M dalam kaitannya dengan mata kuliah itu biasanya setiap dosen mengisi di iris ya. Bapak Ibu mengisi di iris Bapak? Hanya Kalau sekedar integrasi dengan mata kuliah kan enggak ya Mbak? ada itu di Jadi iris. hanya Iya Ibu, di isian iris ada. Nanti Makanya ya, menawi bagi yang dosen belum ditambahkan. biasanya karena seperti itu kan datanya bisa ditarik untuk data bersama. Biasanya kalau iris kan dari apa ya? Kalau dari iris itu kaprodi atau ya yang ini saya kurang tahu atau ketua RG saya tidak tahu. Nah, mereka oke Masing-masing ya. dosen bisa mengisikan. Jadi, maksudnya menarik data secara komplit itu loh. Oh, dari Kaprodi. Nggih, menika kan untuk isian ini kan sudah sangat meyakinkan dan karena kan integrasinya jelas itu. Ada chapternya juga kelihatannya. Ya, Nah, baik. menika sampun ya PKM, P2M ini sudah. Lalu buku kurikulum saya rasa beres semua, tadi sudah ada karena kita sudah menggunakan standar ini. RPS disetujui, ini semuanya sudah. Mas Aziz, mantan tambahan Mas Aziz? Nggih, saya cukup. Berarti kita lanjut
Monggo Mbak Rahmi. Tadi berarti nggak jadi PTKP juga ya yang tadi ya? Tadi ada PTKP-nya nggak, Mas Aziz? Ada, tapi sudah saya ini Bu, sudah saya ganti karena Iya, tadi hanya memang oke. kesusu gitu Bu Tuti. Ke susu-susu. Oke, Iya. sekarang ini untuk yang standar proses, jumlah aspek. Nah, menika ini saged disebutkan jumlahnya tidak, terus bentuk kegiatannya. Biasanya ini ada di RPS. Mohon ditampilkan berkasnya, Bapak Ibu. Jadi holistik, integratif, dan tematik, dan seterusnya itu biasanya ada di RPS dan rancangan tugas, Bapak Ibu. Di sini hanya RPS kemawon. Mungkin akan lebih baik ditambahkan dengan rancangan tugas deh, Bapak Ibu. Rancangan tugas dan penilaiannya. Kan kita kan sudah mengunggah juga di SIAKAT ya, rancangan tugas. Saya rasa semua mata kuliah ada. Nanti Wonten, kemarin kita rancangan tugas kita waktu tarian IPU itu kita sudah 100%. Nanti kami usulkan, kami masukkan ke dalam draft ini, yang rancangan tugas. Oke, Mbak Menawi kalau misalnya kalau yang menikah per RPS mungkin bisa sekaligus di folder dengan rancangan tugasnya Mbak Menawi. Nggih. Jadi mata kuliah itu ada RPS dan ada rancangan tugas dan penilaiannya. Nggih. Oke. Nah, sebenarnya di RPS itu kan di bawahnya tuh nggak ada rancangan tugas nih dan penilaiannya. Kemudian untuk kemarin kami potongkan rancangan tugas, kami potongkan dari RPS. Oh, ngaten nggih. Jadi berarti ini judulnya RPS dan rancangan tugas Mbak Menawi Bu, kalau mau sudah dijadikan satu file loh. Nggih. Karena Karena saya biasanya pun kalau secara konsep non sewu dalam RPS itu kan rancangan tugas pun juga ada di bawah. Jadi ketika konsep RPS itu sebenarnya utuh dengan rancangan tugas. Namun untuk lebih mengeksplisitkan, maka rancangan tugas yang sudah kami sendirikan akan kami cantumkan. Oke, karena di SIAKAT itu juga dibedakan itu Bu. Kita juga bedakan menikah yang menikah yang baru menikah. Jadi monggo Mbak Rahmi kita teruskan. Nah, jumlah mata kuliah RPS menikah sampai 58 J. Nah, menikah tersedia dokumen peninjauan menikah juga sudah saya cek sudah betul. Kemudian untuk yang proses pembelajaran disiapkan ini sudah ada BAP. Ini saya salut ini karena di sini malah lebih disiplin daripada di IPA J, Mas Aziz ya. BAP-nya itu loh. Iya, Bu. BAP-nya itu terstandar dan bagus itu, sesuai tidak sesuai, wah ini sangat hebat gitu. Salut ini rapi, karena memang di administrasi ya, jadi rapi. Di tempat kami nggak rapi sama sekali. Itu juga pakai acara oyak-mengoyak. Lanjut ke masa beban belajar, mereka sampun wonten ini standar 2. Kemudian ini yang masa beban belajar ini juga sudah sesuai. Mereka sampun ke bawah lagi. Nah, ini tingkat kepuasan. Tingkat kepuasan sudah ada hitungannya aja, Bapak Ibu. Karena di sini ada rumusnya itu. Datanya. Nah, coba aja. Jadi, menikah kan data portofolio secara per mata kuliah secara ini ya, yang dimintakan secara global Mbak Menawi nanti ada salinannya ke Excel nih, makanya. Karena kan di sini semuanya di sini terhadap proses Oke, baik. belajar berarti rata Nanti untuk kami semua. tambahkan, kemudian kami hitung niki nggih. Iya, juga sesuai dengan rumus ini. Karena di sini TKM rata-rata seluruh mata kuliah. Kalau tadi buktinya adalah portofolio per mata kuliah. Jadi perhitungan ini yang masih dipertanyakan 3,4 ini hitungannya seperti apa? Karena per mata kuliah. Jadi ini misalnya satu mata kuliah yang mengajar 2 dosen misalnya atau 3 dosen, berarti kan dicari ratanya. Setelah itu apa namanya? Nah, ini kok ratanya. Jadi bukan per dosennya itu, tetapi rata per mata kuliah. Nah, Ya, nanti ini kami tambah rekapanipun nggih. Dan ngaten untuk hasilnya rekapan kami sesuaikan lagi. ngaten nggih. Terus kemudian analisis dan tindak lanjut menika saya rasa kemarin saya klik sudah betul.
Sudah bagus. Kemudian nah di sini karakteristik yang mencakup nanti akhirnya ke profil lulusan yang memenuhi 9 karakteristik menika. Berkasnya belum sesuai. Nah, ini belum karakteristik yang 9 tadi, tapi kaitannya dengan lulusan. Mbak Menawi maka bisa ditambahkan. Ini di dokumen kurikulum dan RPS Daipon. Kemarin juga J. kami keliru mengunggahnya. Menika J. Ya, kami sangat percaya lah semuanya pasti punya J kan kita punya ada aturannya itu. Jadi kemungkinannya memang salah upload atau lupa belum menimpa kadang-kadang karena banyak ini. Ini betul kita salah mengupload ini harusnya kan itu apa di kurikulumnya sama di RPS-nya. Nanti kami sesuaikan. Laras mereka kemudian target capaian pembelajaran ini sudah dokumen RPS karena sudah ada ketentuannya. Isi materi ini juga sudah yang tadi saya katakan hebat ini karena di sini administrasi ya, administrasinya pasti bagus kan. Nah, untuk interaksi mereka ini ada hitungannya juga Bapak Ibu nanti. Interaksi dari dosen, mahasiswa dan sumber belajar secara online dan offline Mbak Menawi ini ada dokumentasinya. Kemarin saya minta ada dokumentasi aja namanya. Dokumentasi itu tidak hanya RPS, kelihatannya di sini RPS. RPS, tetapi ada juga dokumen interaksinya itu entah sebenarnya kan kalau kita pakai yang daring itu kan ada tangkapan layar mereka aja Bapak Ibu. Atau kalaupun luring juga mungkin minta beberapa dokumentasinya saja contoh kemauan. Non sewa ini berarti bukti maupun menapa Mila? Jadi kan foto atau tangkapan foto itu. Nah, ketika itu pembelajarannya offline, itu pun juga foto di kelas menapa BAP maupun pundi. Foto di kelas Ibu. Foto di kelas. Ada foto di kelas. BAP-nya kan tadi sudah ada nih. BAP-nya ada. Jadi RPS, BAP dan dokumentasi mereka. Berarti kalau yang daring mungkin bisa ambil di OCW itu yang laporan Laras Ibu, yang tangkapan layar itu, yang kita biasa kalau setor itu ya. Kalau menutup mata kuliah itu kan bisa diminta itu. Lalu setelah itu di sini sistem yang memantau mereka ada sudah. Lalu ini sudah kelihatannya. Nah, menikah untuk yang PKM ya. Untuk yang PKM terkait dengan ini buktinya menapa ya untuk ini kan ada beberapa mata kuliah. Nah, ini ada kolom yang harus menuliskan jumlah mata kuliah yang bisa dijadikan untuk PKM itu tadi. Nah, ini tadi jumlah mata kuliahnya tadi belum ditulis deh. Nanti kami tuliskan. Mereka belum ditulis. Kemudian untuk yang poin 9 ini 100%, oke, sudah. Nah, untuk yang poin 10 Bapak Ibu. Apakah persentase pembelajaran yang dilaksanakan menikah hitungannya dari mana aja Bapak Ibu? Karena ini kalau misalnya untuk yang praktikum dan sebagainya itu Bapak Ibu bisa masukkan ke PLP, sakit kan? PLP kan pasti kita melakukan. Atau mahasiswa yang outbound atau magang kan? Ini saya hitung dari Non Sewu 34 ini baru sebaran mata kuliah kita yang bersifat praktek dan yang berteori. Itu saya ambil presentasenya. Yang praktek itu adalah 34%. Anjay. Ini 34% ya berarti ya? Nggih. Sampun wonten Ibu non saya buktinya mohon diklik. Nah, ini kan ada teori praktikum. Ini nggak ada yang outbound ya Bu ya? Kita MBKM ada Mbak. Yang outbound ada yang keluar itu? Iya ada. Kita semester 5-6 semua mahasiswa wajib outbound. Ini datanya sudah ada ya? Kalau yang di sini belum nampak. Berarti mungkin yang Merdeka Belajar masuk di sini ya.
Kalau Oke, itu berarti presentasi kita lebih dari 34. Karena oke. di semester 5-6 itu ada 40 SKS yang direkognisi. Jadi mereka maksudnya kan itu kan bisa memperkaya lagi karena kan kegiatannya tidak hanya yang praktikum aja Nggih, atau betul. mungkin Nggih, bisa lebih dari itu, terutama kalau misalnya ada yang outbound itu tadi kan malah lebih bagus gitu kalau ada apa di luar kampus kata nggih. atau Kami magang. sudah mewajibkan mahasiswa untuk semester 5 dan 6. Jadi satu mahasiswa 1 tahun tuh mereka itu di luar PLP, mereka yang tuh semester 5 tuh MBKM kewirausahaan, semester 6 itu MBKM-nya magang industri, magang profesi. Oke. Mbak Melawi nanti tidak dicampur ya Bu ya, ini yang reguler, mungkin ini yang kurikulum MBKM mengatakan sih Nggih, supaya kelihatan berapa persentasenya. nggih. Kemudian menikah masa studinya ada buktinya aja 4 tahun ini loh. Ada buktinya. Kalau ini yang kami cantumkan ini, tapi secara data perangkatan itu ada. Oke, data perangkatan yang diperlukan ya Ibu. Nanti Nggih, kalau nah menikah kan masih seperti ini tadi berkasnya nggih. agak mohon di apa Karena dilengkapi gitu. nggih nanti kami lengkapi. Saged lanjut Mbak Rahmi. Kemudian yang lainnya sudah oke ke bawah. Nah, menikah dokumen rencana dan seterusnya saya rasa sangat oke, sampun beres yang di sini. Cuman di sini ada yang beberapa berkas menikah, berkasnya belum sesuai menikah misalnya Apa Mbak Nyiman klik Mbak? Oh, nanti kami sesuaikan. Jadi ada beberapa ya tadi Bu mungkin karena kesibukan dan kadang-kadang itu begini ini saya nggak tahu saya dan Mas Aziz itu punya masalah yang sama. Kita oyak-oyakan dengan sistem. Kalau kita nggak cepat-cepat klik simpan per butir itu hilang semua Bu. Lalu sebatan di tempat Ibu juga seperti itu enggak? Ini loh upload bukti-bukti ini loh. Jadi saya merasa loh kok saya kok nggak ada berkasnya sama sekali saya ngerasa sudah mengunggah gitu. Ternyata Oh, sistemnya iya betul. Kami kan kemarin mengerjakannya kan berkali-kali sampai kok sudah simpan hilang lagi, harus memulai lagi betul sampai beberapa kali. Kan kebetulan kami kan tersentral ya, kami dikumpulkan ke beberapa orang yang mengunggah itu hanya orang tertentu, tapi saya pikir sudah selesai. Begitu saya klik lagi, saya tutup, hilang lagi. Nah, mungkin Sami, juga Bu. akhirnya keteter, nggak masuk. Sama persis kemarin malah ada satu kriteria yang nggak ada buktinya sama sekali. Saya sampai bengong. Loh, sudah loh saya sudah apa masukkan itu. Jadi kita oyak-oyakan juga dengan sistem ini. SPMI yang katanya sedang pengembangan. Jadi memang ya tidak masalah karena memang ini sistemnya yang memang belum stabil. Menikah ya mohon ini tadi ada beberapa yang ditandai mohon nanti dicek di-recheck kembali ya. Mas Aziz ada masukan? Lebih ke diskusi sih Bu Rizky. Izin Oke. bertanya ini Bu Susanti dan Bu Tutik. Ini saya selama 3 tahun menjadi GKM ngaudit di PAP. Terkait RPS ini ada yang menarik bahwa dosen pengampu itu cuma 1 ya Bu ya. Nah sedangkan ada option bahwa kita bisa menggunakan tim teaching. Boleh Bu berbagi alasannya mungkin kenapa kok hanya 1 dosen sebagai pengampu mata kuliah? Baik, begini Mas, kami mencari standarisasi ya. Dulu pertama kami memang adalah salah satu sesuai dengan bidang kalian, yang kedua adalah standarisasi. Ketika 3 kelas 1 mata kuliah diampu oleh 3 dosen, kita walaupun sudah ada RPS, ada apa pasti standarisasinya agak sulit. Misalnya yang dapat dosen saya, yang dapat saya ya, mereka tugasnya banyak, nilainya adalah mahal. Sementara dosen yang satu murah dan tugasnya sedikit. Ini kan mahasiswa dirugikan. Sehingga kami memang berusaha untuk benar-benar sesuai dengan bidang kalian, 1 dosen, 1 mata kuliah. Namun itu juga akan menjadi kendala karena kita bertabrakan dengan BKD, Mas. Maka kadang-kadang kita ada tim teaching. Karena kembali lagi kita juga mau tidak mau kadang-kadang idealisme tidak bisa dengan kondisi di lapangan. Terus kemudian kami juga pernah mencoba bahwa kami tim teaching, namun dengan sistemnya adalah agar adil ya, jangan sampai mahasiswa dirugikan. Tim teachingnya adalah separuh-separuh, jadi separuh sebelum UTS dan satu setelah UTS, sehingga itu mereka nanti nilainya gabungan. Karena pernah dengan
satu mata kuliah diampu oleh 2 dosen dengan kelas yang berbeda, maka terjadi ketimpangan karena ya kita berusaha menstandarkan, tapi tadi saya matur itu yang menjadi permasalahan sehingga kami dan saat ini kami kembali ke 1 dosen 1 mata kuliah. Mata Maka kuliah. termas. Dan BKD tercukupi, Bu, Tutik, dengan itu? Alhamdulillah, kami Alhamdulillah. walaupun dengan MBKM, alhamdulillah kami tercukupi kan minimal yang penting kan 12. Kami 9 SKS itu tidak masalah. Dosen kami 9 SKS, 10, 8. Yang penting minimal BKD kami tercukupi. Karena dengan diambilnya 40 SKS rekognisi, jelas kami sebenarnya banyak kekurangan yang di dalam kelas. Namun yang penting minimal BKD kami tercukupi. Oh, iya, syukur alhamdulillah. Ya, itu buat kami juga belajar, Bu, karena kami selama dari 2016 juga tim teaching terus. Iya, tapi memang tetap ada kelemahan dan kelebihan. Nggih, Iya, matur semua nuwun, ada Bu plus minus. Tutik. Nggih, Nggih, Bu Rizky, saya sami-sami. sampun untuk standar ini. Nggih. Nyambung sebentar sedikit. Yang tadi IPA karena kita terintegrasi Pak Aziz karena kebanyakan dosen kita kan IPA itu kan fisika, kimia, biologi. Ini sendiri-sendiri itu. Kadang-kadang satu mata kuliah kan disorot dari 3 itu. Mungkin itu keterbatasan dan juga sekaligus opportunity di prodi kita aja. Oke, Mbak Rahmi, monggo diteruskan. Nah, menika panduan RPS tentu ada. Nah, menika untuk yang teknik dan instrumen penilaian, menika buktinya. Nah, ini baru seperti ini, Bapak Ibu. Jadi mohon nanti ini ada RPS-nya dan sama RPS dan Perasaan tuh kami sudah upload sudah RPS loh kok munculnya. Nah, itu tadi Bu, kalau kita merasa sudah menambah, kemudian nggak cepat-cepat nggak cepat-cepat simpan itu ya hasil hilang Bu. Ya, kok melencangnya kok Spring, jauh gitu. sekali antara yang diminta dengan perasaan kemarin saya sudah ngisi RPS ya nanti baik kami segera perbaiki. Mereka sampai ke bawahnya aja Bu. Jadi ini yang belum sesuai nanti mohon dicek lagi Bapak Ibu. Jadi saya yakin pasti ada kita semuanya. Iya ada, itu kan ada di RPS tuh ya. Betul aja. Cuman nah ini berkasnya ini kan nanti kalau takutnya kan kalau misalnya kita akreditasi atau apa itu kan salah berkas seperti ini kan nggak bisa ditoleransi, nggak bisa ditoleransi. Saya sempat ngatan Ibu, saya sempat bertemu dengan Pak Aziz dan saya kok Pak Aziz kan selalu memuji PAP ini tertib Bu, hampir nggak ada kesalahan biasanya. Saya kan tadinya Mas nanti nyon dicek lagi, ini bener ini saya nemukan kok rada banyak ya saya gitu. Loh, iya biasanya ini Bu biasanya beres lah. Saya pikir nah ini mesti oyak-oyakan dengan ada pekerjaan yang lain atau tagihan yang lain. Kesalahan ada di ketua GKM-nya. Pada saya yang teledor saya mohon maaf untuk kemarin saya nggak cek hanya perasaan saya sudah karena berkali-kali hilang sudah nggak saya cek lagi kemarin terakhir sudah yakin ini ternyata ya mohon maaf sepenuhnya kesalahan dari saya sebagai penanggung jawab. Buatan menapa Ibu. Ini kan saya juga matur yang kemarin itu pas kami di audit itu dari siapa ya? Bahasa Inggris ya Mas ya. Sama Bu. Saya merasa sudah saya sampai terbengong-bengong. Nah kan pas itu sebelum hari H-1 itu kan kami rapatkan prodi mohon dicermati lagi. Jadi sama-sama ngecek. Itu ada loh Bu. Lah kok pas ininya kok nggak ada ini ya juga kelihatannya sebenarnya bukan keteledoran juga Bu, kadang-kadang sistemnya memang yang Ya, ingin betul. itu Sistemnya mungkin memang yang sedang maintenance atau memang belum stabil gitu Bu. Jadi bukan kesalahan Bu Tutik juga, bukan. Ini sistemnya ya memang seperti ini itu. Jadi kita merasa sudah aman ternyata masih ada. Tapi betul menapa aja Bapak Ibu nanti mungkin pembelajaran buat di PAP dan juga di IPA karena kami juga barusan ini kan. Itu ngeceknya mungkin banyak orang gitu. Maksudnya nanti pas diklik betul berkasnya sudah berganti atau tidak. Kadang-kadang ya ini sistem baru itu memang ngaten. Lanjut ya Mbak Rahmi ke bawah. Kelihatannya yang lainnya sudah. Sampun presentase mereka sampun berita acara sampun ini rapi, yang ini benar-benar rapi ini.
Ngaten. BAP rapi sekali. Oke, sampun sampai ke bawah. Nggih. Ini sudah. Nah, menika ada rubrik penilaian atau portofolio ini monggo Bapak Ibu karena di sini ada kaidah-kaidah di sini ada edukatif dan sebenarnya dan lain-lainnya itu ada 5 aspek ini mohon nanti dilengkapi. Nggih. Nggih, untuk yang penilaiannya Mbok Menawi dilengkapi dengan portofolio penilaian itu artinya yang sudah pernah dinilai ngaten Ibu. Jadi Nggih. ujian atau berkas yang sudah dinilai kemudian jadi bukan hanya rancangan tugas atau rubrik penilaian tapi juga ada contoh yang sudah dinilai ngaten nggih. Nanti masukkan di sini. Orang lihat aku Nggih, kemudian setelah itu di sini ada kesesuaian teknik dan instrumen mereka juga perlu dilengkapi dengan RPS atau rancangan tugas dan penilaiannya sama seperti tadi nggih. Ada buktinya itu. Nggih, baik. Mungkin Baik, Bu. satu atau dua berkas yang sudah pernah diujikan. Ngaten ke bawah sampun. Nah, menika berkas perlu dilengkapi dengan dokumentasi tadi sama ya. Untuk penilaian ini tadi jadi ada umpan balik dan seterusnya ini harus ada dokumentasinya. Apakah ini nanti bisa menggunakan juga misalnya seperti ini proses hasil belajar itu setiap dosen saya rasa ada nanti di suwun kemawon. Ini nanti ada unsur dan menika ada skornya sih tidak usah diisi. Ya Mas Aziz tidak usah diisi ya yang ini ya. Yang mana, Bu? Yang ini yang 3. 3 terdapat bukti. Nggih, mboten usah. Bisa. Tapi ini buktinya ini mohon dilengkapi. Lalu ke bawah lagi. Nah, menika sampun tersedia rubrik penilaian magang ini juga sudah ada. Ngaten. Nah, ini berkasnya juga sudah ada ya. Baik. Ngaten ya Mas Aziz ya. Kita lanjut. Nggih, lanjut. Nah, menika presentase ya Bapak Ibu. Ini 69 ini jumlah dosen ini ini sudah presentase 69 ini karena yang kualifikasi dokternya kan belum semua. oh ngaten. Ini sampun anu nggih. Berarti ini belum tercapai nggih. Belum karena belum dokter semua. Belum lulus. Berarti Itu sudah sekolah semua. ya ini kemarin juga IPA juga kena di sini, Bu. Jadi 68 dan masuk ke PTKP itu. Kemudian setelah itu oh enggak. Oh ini bukan yang anu deh, ini yang sekolah aja, bukan yang LK dan ini kok apa? Fungsional. Ya, IPA kemarin kena ini yang ini. Dulu kita angkanya 68 aja Mas Aziz. Nggih, dulu 68 sekarang 71. Iya, 68 jadi ini kena dan jadi PTKP tapi ya nggak apa-apa. Tahun ini sudah berubah. Mereka, berarti ini sudah beres ya mereka. Ini nanti di apa keterangannya dihilangkan ya Mas Aziz. Tadi sudah terpenuhi. Oh, Lalu nggih. ini tadi tersip 100% ini mereka sampun. Ya, ini yang profesi tadi Bu. Mohon maaf yang di atasnya tadi Bu. Yang A tadi ada sertifikasi kompetensi. Oh bukan. Oh yang bawahnya lagi berarti. Ini tuh saya soalnya moto tuwoi jadi anu apa? Layarnya itu kok cilik gitu. Ini Belela juga. motor tuh Loh, betul loh. Oke. Saya sudah saya ini wanita jelita, Bu. Jelang 50 tahun, Bu. Jelang 50 tahun 3 tahun Oh, lagi. gitu ya. J. Mereka dosen ini sudah ya ini tadi memenuhi ini oke. Persentase ini tadi hilang ya Mas keterangannya. Terus ini tadi 77% ya menikah aja. Diisikan dengan ini sudah 70%, 77 ya. Iya, ini sudah persentase, Ibu. Nyuwun tolong diklik ininya buktinya. Nah, ini kan tadi 10 tadi ada yang 13 kelihatannya saya
Saya sempat ini, kalau tidak salah. Nah, ini kalau jumlah 13 dan ini kan ini sebagai pembimbing utama semua nih. Mereka pembimbing utama atau pembimbing utama dan kedua? Pembimbing utama dan pembimbing, karena kami kan 2 pembimbing, itu ada sebagai pembimbing 1 dan ada yang pembimbing kedua. Kelihatannya diminta tadi pembimbing pertama, Ibu. Pembimbing pertama berarti ini bisa berkurang. Jadi yang tadi kita cermati dulu butirnya. Nah, di sini pembimbing utama menika. Di sini jelas pembimbing utama. Terus makanya nyuwun dikoreksi menika. Pembimbing utama. Kemudian untuk jumlah dosen ini berarti 100% iya, ini sudah oke, ini nanti hilang ya Mas Aziz dengan persentase 100% ya. Kemudian dosen tetap. Nah, ini sudah ya. Ini sudah sesuai, saya rasa sudah sesuai. Nah, ini Bapak Ibu, ini program studi dokter loh, ini kok diisi ya? Saya bertanya-tanya. Program nggih. nanti mohon dihilangkan kemauan. Nanti kami hilangkan, Ibu. Ini dihilangkan kemauan. Nah, ini sudah ya. Ini lebih dari 5 dosen jelas menika. Kemudian jumlah tenaga kependidikan. Lah menika yang dikirimkan adalah berkas untuk semua tendik sefakultas kelihatannya. Mohon diklik coba. Ya, itu kami ambilkan dari kemarin dari LED. Sebenarnya kalau admin prodi memang hanya 1. Mereka yang di IPA juga cuma 1, laboralnya 1. Jadi itu saja data yang kita masukkan, Bapak Ibu. Karena kalau seperti ini kan yang di mana gitu kan agak bingung ini nanti lepas lokasi unit kerjanya kan ini hanya secara umum tapi tidak per prodi apa gitu. Ini juga sama dengan lalu sama dengan A, B sama A dan B sama. Kemudian di sini jumlah tenaga kependidikan yang punya sertifikasi kompetensi menikah betul tendiknya di PAP yang ada 1 itu. Itu ada 1 data. Punya standar. Kelihatannya ada. Oh, bukan Ibu. Makanya Ibu disesuaikan dengan yang benar-benar punyanya PAP gitu. Ya. Lajeng ke bawah di TPS ini sudah oke. Nah, ini tadi belum dilengkapi dengan data mata kuliah yang diampu tiap dosen. Ini tadi masih sangat global karena ada keahlian ada tadi. Nah, mereka. Oh, baik. Nanti ini kan baru tambahkan bidang mata keahlian kuliahnya. tetapi kuliahnya mereka. Lajeng ke bawah lagi. Ini sudah oke di TPS, ini sudah ada angkanya, betul. Nah, menika yang nomor 4. Poin 4 itu menika. Ini kan karena masih kurang ya, tadi yang di bawah 70, jadi memang harus dijadikan temuan ya untuk sebagai sebagai pemicu Bapak Ibu juga ini sebagai stimulan supaya Bapak Ibu rajin naik pangkat. Ini disampaikan yang ngomong ini sudah 12 tahun tidak naik pangkat juga Bapak Ibu. Jadi sama. Tos Rizky. Tos dulu ya. Tos online dulu kita ya. Jadi yang seperti ini memang harus jadi temuan, mohon maaf. Kenapa? Karena supaya Bapak Ibu terpacu. Setuju enggak Bapak Ibu? Setuju, tidak apa-apa Ibu. Jadi PTKP dari adanya. Karena kalau tidak nanti kalau yang ada ini nggak bisa diapa-apakan itu. Karena memang buktinya juga seperti ini. Jadi mohon izin Bapak Ibu di PAP ini menjadi PTKP nggak apa-apa ya. Tapi minor karena siapa tahu tahun depan sudah berubah lagi supaya yang seperti saya. Ayo Mbak Susanti, Mbak Santi, kita naik pangkat bersama-sama. Yo, nunggu pengakuannya ini loh gimana Oh nih? iya benar, pengakuannya juga nggak ini yo. Pengakuannya belum turun-turun juga itu. Bagaimana bisa mengajukan ya? Saking sregepe soalnya. Untuk yang nomor 5 menika sampun jumlah mahasiswa menika sampun serapannya per ini pembimbing utama. Nah, menika sebagai pembimbing utama Bapak Ibu. Jadi untuk yang nomor 6 itu pembimbing utama
karena di berkasnya itu masih kecampur seperti yang tadi di atas. Jadi pembimbing utama, kemudian EWMP itu sudah sesuai berkasnya dari catatan saya ke bawah. Ini tadi yang nomor 6 ya, nomor 6 tadi mohon pembimbing utama lagi. Di nomor 6 Kemudian kami revisi berkasnya. nomor 8 sudah oke. Ini tadi kenapa ya? Jumlah dosen tidak tetap kurang dari ini lebih ya, karena memang baru sedikit ya Bu. Dosen tetapnya berapa? 10 berapa? 8. DTPS-nya 13. 3. DTPS-nya 13, tapi Ini per apa berarti? ini kok kan dosen tidak tetap ini kok. Dosen tidak tetapnya memang 18,75, betul. DLB menikah. Nah, itu kan berarti kan sebenarnya DTPS dosen tetap ini lebih ini loh perhitungannya 18,75 menit kok saking penting sih. Itu ngitung jumlah. Jadi kita ada DLB 3 orang, Ibu. J. Sehingga itu dosen tidak tetap. Jadi penghitungannya keseluruhan dosen tidak tetap dibagi keseluruhan dosen. Sebenarnya kalau dosen tetap dan tidak tetap itu kan sebenarnya masuk ke home base ya. Home base-nya itu J. Gimana Mas Aziz? Yakni. Yang di Begitu, PDDP itu karena berarti Mbak? Untuk yang dosen tidak tetap itu memang dosen yang seperti DLB, terus dosen Memang kontrak. Mas gitu. Oh, Nggih, ngeten. nggih. Kalau yang dosen MKDK itu kan sudah beda lagi nanti. Oh, ngeten ya. Nggih, Ini berarti ini betul ya yang ini. Oke. nggih. Terus ke bawah pengakuan rekognisi menika Bapak Ibu. Ini tadi atas kepakaran menika sudah ada ya yang ini. Buktinya tadi 0,84 tadi yang ditugaskan sebagai pengampu kuliah. Kelihatannya mata kuliahnya juga belum ada ya. Maksudnya data kegiatan tapi mata kuliahnya coba. Nah, menika J. mata kuliahnya wonten nggih. J, mata kuliahnya akan kami tambahkan. Nggih, ngoten. Ngoten, jadi ini sudah untuk ini ada tambahan lagi nggak Mas Aziz? Tadi saya ingat Bu Susanti ngendikan di awal bahwa DTPS-nya 12 nih Bu Susanti. Saya ingat saya atau salah-salah? 12. Ya, saat ini 12 ya. 12. Karena pensiun 1 kemarin. Oh, berarti tahun 2022 masih 13 nih. 13. Ya. Oke, nggih. Nggih, baik. Yang Terima kasih, Bu. kondisi per bulan ini. Oh, nggih, siap. Terima kasih. Nggih. Ampun, Bu Rizky, nggih. Nggih, monggo dilanjut Mbak Rahmi. Sekarang masuk di yang standar sarana prasarana. Untuk sarana prasarana kelihatannya ini ke bawah Bu yang sarana prasarana mereka ini sudah sesuai hanya nah ini yang braille dan sebagainya. Ini kalau di ini tidak ada jalur pemandu juga nggak ada Bu Pak. Kalau yang braille mungkin nggak ada. Untuk yang lerengan itu juga nggak ada kah Bapak Ibu? Lerengan tidak ada. Dari di lantai Lerengan 1. cuma sampai lantai 1, tapi 1 ke atas enggak ada. Ada Nggih, lerengan, nggih. Mbak, yang naik ke lobby itu. Ada hanya di lobby itu, Bu. Kan Tidak sampai lobby. tempat kuliah kita kan di lantai 2. Jadi di lantai 2 itu tidak ada Ya. lerengan. Oke. Tapi memang sebenarnya ini juga penting kalau di IPA juga ini kami minta jadi temuan ini. Soalnya kalau enggak, ini kan nanti kan apa namanya privilege-nya fakultas ya. Kalau siapa tahu kalau kita kompak minta ini kan langsung dipasangi bersama-sama gitu. Yang Oke. IPA kemarin kami juga minta jadikan PTKP supaya ada laporannya nanti kalau di level 2 gitu kan. Nanti Iya, kan Betul. jadinya dijadikan temuan prodi-prodi ini. kemauan Ibu. Jadi mereka aja Bapak Ibu nggak apa-apa aja kita jadikan temuan karena memang nanti kepengennya kan nanti kita ditindaklanjuti. Ini bukan ranah prodi sebenarnya. Gitu. J. Jadi memang kita sepakat ya ini. Oke. Lalu toiletnya ada, ya, ada fotonya bagus. Yang punya IPA malah belum difoto. Kita cuma bilang iya ada gitu. Fotonya malah belum. Terus ke bawah, Bapak Ibu silahkan. Mereka menyediakan sarana prasarana. Ini memang nggak ada yang mutakhir deh. Lab apa namanya? Komputer gitu nggak? Buatan kagungan sih.
lab komputer ada. Ada. Ya, kemudian web, nah ini sudah ditambahkan keterangan oleh Pak Aziz memang web atau apa websitenya PAP Ada. Ada update juga. sering diupdate bukan Update. sebenarnya Update menika dalam bukakan. Websitenya bagus sekali itu Bu Rizky, bisa buat contoh untuk IPA itu. Berarti kan itu harusnya iya Bu, harusnya jawabannya iya, jangan tidak Ibu, sudah ada bukunya bagus. Masalahnya pengen biar labnya ditambah itu loh Mbak Rizky. Jadi biar ada misinya atau di sini toh. ya ada udang di balik bakwan ini. Kemarin juga Tapi kan di sudah sini- masuk ke Bu Dewi untuk minta perbaikan laboratorium untuk persiapan akreditasi internasional. Ya Ini betul Bu, Pak Dekan Bu Wede pusing ini Bu kalau kayak gini Bu. semuanya minta. Semuanya Nggak minta. apa-apa, mereka dapatkan memang untuk Betul. memusingkan Ya ya. namanya usaha aja punya. Sama kan kita Iya. juga minta Mas Aziz. Asin ini kan kita juga minta ini makanya perbaikan gila-gilaan. J menika ini gimana nih mau jadikan temuan apa enggak ini Mas Aziz? Iya, monggo kalau misalkan tidak jadi temuan, solusinya bisa alternatif lewat web terkait sarana prasarana yang cukup. Ini kan nilainya cukup gitu nggih, bukan memuaskan gitu nggih. Jadi Kalau saya rasa cukup, dengan ya web cukup. Iya. Cukup kan? Jadi Iya. harusnya cukup. Tapi kalau dari PAP Tapi nggak sendiri mungkin bagus. mau kurang bagus. berarti tidak cukup ya Bu ya. Berarti skornya 2 ya, bukan 3 ya berarti ya. Oke. Ini baru sekali nih PTKP malah diminta itu yang ini loh. Tolong ya, ini pesanan ya. Pesanan sponsor ini. C. Iya, iya. Biasanya kok di PTKP, biasanya protes. Nah, ini PAP hebatnya loh. Padahal webnya bagus sekali, masih minta di ini kan. C. Baik, kita lanjut ya. Tadi sudah ya, nggak ada tambahan ya Mas Aziz? Jadi Namun, tadi Bu. keputusannya pun bagaimana ya Bu? Ini ya atau tidak? Ini Monggo tadi kembali ke PTKP Pak Prodi. mungkin ya Bu ya Rizky. Pak Prodinya katanya tadi minta jadi PTKP. Kalau minta jadi PTKP ya tinggal kami ajukan ya. Siapa tahu diperhatikan ya. Ya nggak apa-apa di PTKP aja. Oh, Nanti PTKP biar aja Mas masalahnya masih belum menyesuaikan dengan itu loh standar yang saat ini. Jadi memang laboratorium kita tuh masih ketinggalan jauh sekali dengan perkembangan teknologi yang sekarang. Tapi kalau untuk webnya memang kita selalu update. Cuman terkaitan dengan sarana prasarana untuk laboratorium, praktikum itu memang ya terseok-seok Mbak Rizky dan Mas Aziz. Oke, berarti ini sepakat ya ini tadi ya. Lalu lanjut Mbak Rahmi. Ya, biar nanti selaras dengan ajuan kami ke Pak Dekan yang sudah kami ajukan. Betul. Memang ini jadi temuan loh Pak, kan kata nih. Jadi temuan loh Prof. Ya. Harus tidak lanjuti ini Prof. Mas Aziz, monggo Mas Iya. Aziz. Iya, Mas Aziz baik. ini saya rodok. Ya nih. J monggo. Ya, terkait pengelolaan pembelajaran, saya langsung saja ke yang sudah saya tandai itu Bu Rahmi. Ya. Ya. Ini lebih ke sebenarnya datanya sudah sesuai begitu ya. Datanya dalam artian sudah sesuai, memang itu yang dilaporkan, akan tetapi mohon maaf kok tahunnya 2021 begitu. Padahal yang ingin digali dalam AMI sekarang ini adalah yang tahun 2022. Jadi mohon nanti untuk yang pengelolaan itu saya rasa di sini sudah terstandarisasi dengan baik, jadi mohon untuk bisa diupdate datanya. Itu saja. Baik, Pak. Kemudian untuk yang standar, gimana Bu Rizky, ada tambahan mungkin? Betul, ini kan jumlah mata kuliahnya belum ditulis ya? Kan Nggih, diminta nanti menulis. dalam rekap Ibu, ya. Sabar, Mas. Ya, itu saja terkait pengelolaan pembelajaran, pembiayaan tidak ada temuan. Kemudian di data P2M, mungkin Mbak Rahmi. Di P2M, nggih. Nggih. Oke. Di P2M itu saya masih ingat sekali PTKP pertama kali yang ditemukan ketika saya dan Bu Meida mengaudit adalah terkait dana internasional.
dan internasional penelitian. Nah, pertanyaan saya, ini sudah berlalu 2 tahun. Tapi mengapa prodi PAP kok masih kesulitan nopo kepripun terkait peraihan untuk penelitian internasional gitu. Karena yang saya lihat di sini berkasnya skornya kan tidak ada RI ya, sama sekali tidak ada ya, 0. J, J, Ini bisa J leres. diceritakan mungkin. Nggih leres Pak Aziz, memang kalau untuk tahun 2021 ya, 2021 dan 2022 kemarin memang belum ada. Tapi pada saat 2021 itu kan ada karena ada yang sekolah di luar nggih. Jadi ada pendanaan dari Jepang waktu itu dan kami masukkan sudah. Tapi untuk di 2022 memang belum ada. Nah, di tahun ini kami kebetulan ada kerjasama untuk terkait dengan konferensi internasional. Jadi apa namanya itu adalah sebagai co-host begitu. Jadi memang di tahun 2002 tidak ada Pak Aziz, yang ada di tahun 2023. Oh, iya, ngaten. Baik ya. Semoga kalau tahun depan saya masih ngaudit, ini naik ya Bu Rahmi ya. Ya, Jadi amin, skornya amin 4. doanya. Iya. Mungkin nanti Sebenarnya diajari eman-eman. juga Mas Aziz untuk bisa meraih itu Iya, iya, apa iya. namanya pendanaan luar negeri. Oh, Biasa nggih. aja kita nyamrek-nyamrek Itu juga mau. nggih, memang salah satu indikatornya untuk mempermudah memang adanya lulusan internasional sih Bu di dalam prodi Bu. Dan memang kebetulan yang kebanyakan mendapatkan dana penelitian internasional itu ya memang lulusan-lulusan dari sana seperti kayak Bu Lina, Bu Murni, kemudian Bu Nurma begitu. Jadi mungkin itu Bu Susanti nanti yang Wah, dosen-dosennya lah, bisa itu tetap penolan-penolan suruh internasional semua. Nggih. Nanti mungkin Bu Susanti bisa itu Bu Rahmi, kalau Bu Rahmi sudah S3 nggih. Harus diinternasionalkan Bu, harus Bu itu. Ya, memang itu salah satu jalurnya begitu. Nggih. Saya rasa temuan selanjutnya adalah terkait tadi jumlah DTPS, terkait citasi Bu Rahmi. Terkait citasi, artikel yang disitasi. Itu di nomor pinten nggih, Pak? Sebentar. Yang disitasi. Ini ya, nomor 3 nih nggih. Nggih, di berkas niku DTPS-nya kan masih mengacu yang 13 nggih. Nah, ini saya iya. kehilangan satu sahabat ini, Ya, Pak Umam. Nah, Pak Umam Nah, kemana jadi kasihan Pak ini? Umam menikah di tahun 2022 kan tugas belajar. Apakah itu tetap Nggih, dihitung atau bagaimana? nggih dihitung mawon, Bu Rami. Oh, baik, baik. Nanti Nggih, tetap kami dihitung revisi. mawon. Nggih. 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 Jadi biar karena DTPS-nya kan biar konsisten gitu dari awal sampai akhir tetap 13 mawon gitu. Nggih. Kemarin saya juga bingung karena kan habis mengaudit dari kimia itu ternyata yang tugas belajar tidak dihitung. Sehingga Oh, kemarin begitu. kami hapus begitu, nggih. Nggih. Karena gini, meskipun tugas belajar kan terkait artikel kan tetap berproses untuk disitasi. Nggih. Nah, nggih. Maksudnya eman-eman begitu kalau tiba-tiba dihilangkan, siapa tahu Pak Umam citasinya sampai 1000, wah kan luar Nggih. biasa ini nambah nilai di sini gitu. Jadi eman-eman sekali gitu. Iya. Oke, saya rasa hanya itu Bu Santi, Bu Tuti dan Bu Rahmi untuk yang P2M, yang lain saya rasa sudah oke, berkas sudah oke. Oke, saya kembalikan ke Bu Rizky, atau Bu Rizky mungkin ada masukan Bu Rizky? Buatan Mas tadi, tapi perlu diseragamkan mungkin ya, kita samakan persepsi dulu terkait dosen yang tugas belajar dengan yang tadi ya, yang disampaikan tadi. Ini ada tulisannya tugas belajar atau tidak di sini? Karena kan kalau publikasi itu, kalau tidak untuk kepangkatan kan kelihatannya tidak masalah ya Bu Santi. Ini coba kita cermati butir-butirnya untuk pernyataan indikatornya, agak ke bawah lagi, Bu Rahmi sakit ya. Ini kan tidak ada keterangan sedang bertugas atau apa, tapi yang jelas kan hanya publikasi ya. Publikasi.
Tapi kalau di sini NDTPS-nya adalah jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata oh kuliah. kalau Sedangkan di tugas sini belajar itu kan tidak ditugaskan. ngaten. Berarti kalau Nggih. seperti itu ya mungkin yang sesuai dengan butir ini, deh. Jadi maka kita kesepahamannya ya di sini kita mencermati butir-butir menikah, deh. Kalau Nggih. kelihatannya di sini yang mengampu ya berarti tadi yang Pak siapa Pak? Pak Aziz Pak Umam. Imam Nggih, Niko berarti ya memang tidak masuk di sini. tidak. Betul, nggih. Nggih. Tapi Dan karena tadi kebetulan ini artikel terus penghitungannya berjalan. Meniko juga pembaginya 12 begitu. Oh, nggih, sip. Nggih. Jadi kita samakan karena nanti ini juga di IPA juga seperti itu Mas Aziz. Jadi yang Oh, nggih. sedang tugas belajar kita harus keluarkan itu. Itu ya. Jadi kita harus samakan itu. Makanya tadi sekaligus koreksi buat kami juga. Jadi kita sama-sama berdiskusi menika supaya ada kesepahaman Mbak Menai menika. J. Kelihatannya sampun ya Bapak Ibu J. Kalau di data tadi ada berapa PTKP J, Mas Aziz? Yang di kita? Di data sebentar saya 7, rekap. 5, 6 ya, 6 atau 7? Agak Sepertinya banyak 6, enggak apa-apa nggih. J. 6. Tidak apa-apa. Tadi kan yang paling banyak kan yang sarana prasarana J. Untuk sarana prasarana terutama lab tadi juga ada. Kemudian tadi yang tidak bisa dihindarkan adalah yang persentase tadi yang apa namanya? Jabatan fungsional tadi J. Pendukung. Nggih. Sekian. Menawi menikah. Oh Inje, Bu Tuti. Monggo. Tadi Ada 6 bisa PTKP-nya. itu jadi Bapak Ibu kita sepakat ya. Tadi 6 tadi lebih banyak ke sarana prasarana semua. Jadi yang 5 sarana prasarana, kemudian yang 1 adalah yang memang kepangkatan supaya Bapak Ibu juga terpacu. Kemarin IPA juga kena di situ dan alhamdulillah tahun ini bisa lepas dan untuk sarana prasarana kami pun juga minta jadi temuan supaya lebih ada perhatian dari fakultas. Makatan Bu Rahmi dan Bu Santi, monggo ini apakah kita sepakat? Kalau kita sepakat nanti silahkan Mas Aziz klik yang ajuan ya. Nggih, nanti saya klik. Oke. Sepakat ya Mbak Arin? Nggih, Ada yang sepakat. ya, nggih. Kita legowo kok kalau sarana pasar jadi tipit apa temuan. J. Asal nanti di ini ya, asal nanti ditindaklanjutin J. Ya J. betul. Tindak lanjutnya itu yang kita tunggu ya. Betul itu. Kalau enggak pokoknya ya bola-balik maju. Kalau enggak seperti ini nanti enggak dibahas. Loh kok ketoknya kakek men PAP piro 6 gitu kan. Biar yang 5 bisa dibenahi katanya. Ya. Yang Salah satu kan satu memang untuk diperhatikan kan menjadi yang yang kurang baik. laras. Berarti kita sepakat Mas Aziz nanti mau PTKP-nya. Kemudian Mbak Bray ada yang perlu disampaikan lagi Bu Santi, Bu Rahmi, Bapak Ibu yang lain? Mungkin presensi dari Pak Aziz apakah ada nggih? Oh, sebentar. Sebenarnya yang presensi itu cukup satu saja Bu Rahmi dari saya saja sebenarnya, tapi begini Bu Rahmi udah mengirimkan, jadi ya nanti Bu Rahmi nanti yang ngolah berarti. Oh nggih, nanti saya share ke Pak Aziz nggih. Nggih. Tadi saya juga mau share, tapi sudah ada, saya pikir ya sudah salah satu, masuk double gitu. Oh, yang rajin kebiasaan tuh Mbak Arin itu memang senangannya. Kan namanya PAP, administrasinya harus good, very good gitu. Excellent sih Mbak Menawi. Makatan Bapak Ibu dosen di PAP mungkin hari ini visitasi AMI mendapatkan beberapa insight, ada beberapa pencerahan terutama untuk yang tadi kita sudah verifikasi, ada beberapa berkas yang mungkin harus diunggah ulang, ada beberapa berkas yang kurang lengkap. Nah, saya yakin langsung Bapak Ibu bisa langsung eksekusi. Kemudian ada 6 temuan yang kita sepakati, Bapak Ibu. Jadi kita sepakat untuk mengajukan 6 temuan dengan harapan nanti segera ditindaklanjuti. Dari saya cukup demikian. Mas Aziz ada masukan lagi, ada tambahan lagi untuk Bapak Ibu di PAP? Sampun cukup. Sampun. Karena sudah cukup, terima kasih sekali.
atas partisipasi semangat Bapak Ibu di PAP. Mudah-mudahan rajinnya menular ke kami. Tadi yang BAP tadi saya salut betul, itu perlu kita contoh nih, Mas Aziz. Ngaten, mohon maaf atas kekurangan kami berdua. Kita sama-sama belajar di sini. Terima kasih. Saya serahkan kembali ke Kaprodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih kepada tim auditor, Bu Rizky dan Mbak Aziz atas masukan-masukannya, dan insya Allah beberapa yang tadi masih kurang, memang ada satu dan lain hal, termasuk sebenarnya juga sudah merasa diunggah tapi ternyata kok berubah lagi, akan kami perbaiki lagi. Terima kasih juga terus masukan-masukannya untuk beberapa hal yang memang kami masih kurang ya, terutama untuk pemicu kenaikan pangkat juga masih banyak yang belum. Ini kita kekurangan lektor kepala juga ini Mbak Rizky dan Mas Aziz. Iya. Kami ini stuck di absen ahli direktor masih banyak yang penyemangat untuk bisa segera naik pangkat. Tapi insya Allah dengan apa yang sudah ditemukan pada audit AMI hari ini, insya Allah menjadi pemicu juga bagi kami untuk bisa lebih baik lagi ke depannya, dan juga menjadikan PAP bisa meraih akreditasi internasional juga tahun depan. Mungkin begitu Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh Dewan Dosen PAP yang berkenan gabung, dan kita semua sudah melihat seperti apa hasil audit pada siang hari ini, sama-sama menjadi bahan evaluasi bagi kita semua untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan sekali lagi kepada Mbak Rizky dan Mas Adi. Semoga panjenengan lakukan menjadi amal baik panjenengan dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Mau pilih ngaten, berarti ini bisa langsung ditutup ya Mbak Rizky? Jagat monggo, saya sudah kembalikan. Serahkan. Oh nggih. Nggih. Matur suwun sangat. Dengan demikian audit mutu internal Prodi PAP pada hari ini dicukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Rizky, Pak Aziz. Ditunggu rawuhnya di Iya, PAP loh Mbak sama-sama. Rizky dan Mas Saya, Aziz. saya membalas begini, ditunggu kopinya loh ya. Iya, kopinya masih ada tuh, ada kopi dari mana Bu Ning itu, Bu Ning tuh